Ekowisata merupakan suatu konsep pemanfaatan alam dengan mempertimbangkan keberlangsungan dalam upaya perlindungan kealamian suatu area atau kawasan, serta dapat memberikan dampak moneter terhadap masyarakat sekitar. Suatu kawasan ekowisata adalah areal pemanfaatan keindahan yang dimiliki oleh suatu kawasan yang berpotensi menarik para wisatawan untuk berkunjung, belajar, dan memahami keberlangsungan alam. Potensi alam yang dimiliki di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu kawasan mangrove, habitat bekantan, dan lahan gambut. Kawasan mangrove Kabupaten Kuburaya mempunyai karakteristik yang unik, di mana mangrove pada kawasan ini tersebar pada beberapa pulau yang di ekosistem muara mikro das Kapuas, dan sebagian tersebar di antara lahan gambut. Kawasan mangrove Kuburaya merupakan rumah bagi beberapa satwa endemik Kalimantan, terutama bagi spesies bekantan yang memanfaatkan mangrove sebagai sumber pakan. Pemanfaatan sumber daya alam berkonsep ekowisata sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia pada umumnya, menghadirkan beragam kegiatan wisata seperti Taman Wisata Alam berbasis mangrove Angke Kapuk, Taman Nasional Laut berbasis mangrove dan koral Bunaken, Wisata Alam berbasis bekantan Margasari Kabupaten Tapin, Suaka Marga Satwa berbasis rawa gambut Bukit Batu, Taman Nasional berbasis satwa kupu-kupu Banti Burung Bulu Saraung, dan Taman Nasional berbasis orangutan di Tanjung Puting. Akan tetapi, ekowisata tersebut hanya fokus pada satu potensi kawasan dan kekurangan atraksi sebagai produk wisatanya. Penulisan karya tulis ilmiah ini mempresentasikan pengembangan ekowisata terintegrasi antara kawasan perairan, intertidal maupun daratan, melalui pengembangan atraksi wisata sebagai cerminan dari keunikan karakteristik mangrove, bekantan, dan gambut yang melibatkan masyarakat sekitar, serta diharapkan meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap keberlangsungan kawasan mangrove, habitat bekantan, dan gambut di Batu Ampar. Penulisan karya ilmiah dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2020 dengan wilayah studi terletak di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan data menggunakan metode studi literatur dari berbagai sumber informasi, dari penelitian, kajian, dan instansi-instansi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan kesesuaian dan daya dukung kawasan ekowisata berbasis JIS menggunakan ArcGIS untuk menghasilkan zonasi wilayah yang akan dikelola. Analisis potensi produk wisata menggunakan metode AAA, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, serta analisis strategi pengembangan ekowisata menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Kesesuaian dan daya dukung zonasi pengembangan terdiri dari mangrove, kondisi habitat dan penghuninya. Secara spasial, mangrove Batu Ampar memiliki ketebalan berkisar 231 sampai 840 meter, frekuensi pasang surut 0,4 sampai 1,7 meter, kerapatan antara 23 pohon per 100 persegi sampai 39 pohon per 100 persegi. Tak komunitas biota yang terdiri dari 22 jenis mangrove, 10 jenis satwa akuatik, dan 18 jenis satwa terestrial. Menurut jenis tanah, lahan gambut, dan gahage, analisis spasial jenis tanah menunjukkan lokasi rancangan ekowisata Makabut berada di dalam areal gambut dan zona kesatuan hidrologis gambut. Topografi, letak dan kemiringan lereng. Kondisi bentang alam di lokasi perencanaan pengembangan kawasan wisata Makabut memiliki bentang alam berpulau dengan ketinggian 5-15 meter. Penggunaan lahan, analisis spasial pada land cover menunjukkan adanya hutan mangrove sekunder, rawa, hutan rawa sekunder, dan beluka rawa dalam lokasi studi. Status lahan, analisis spasial menunjukkan rancangan pengelolaan kawasan ekowisata Makabut berada di dalam kawasan mangrove yang berstatus hutan produksi terbatas. Kawasan habitat diperbolehkan mengelola, tetapi pengelolaannya berbentuk kelompok dan memakai metode tebang pilih serta rehabilitasi kembali. Buffer zone atau wilayah sepadan sungai dan pantai. Kegiatan pengelolaan daerah yang berada di dekat ataupun sungai, tepi sungai dan pantai harus terlebih dahulu menentukan garis buffer zone yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sejauh 50 meter dari sungai dan 100 meter dari pantai. Iklim, analisis iklim menunjukkan daerah ini musim curah hujan pada bulan Maret dan bulan Oktober sampai November, sehingga pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata Makabut menyesuaikan dengan kondisi iklim. Arahan perencanaan kawasan ekowisata, analisis biofisik potensi kawasan, payung hukum dan mitigasi bencana alam menghasilkan alokasi zonasi yaitu zonasi pemanfaatan yang terdiri atas zona pemanfaatan intensif seluas 2094,34 hektar dan zona RIMA seluas 923,58 hektar. Zonasi pengembangan kawasan terbagi atas zona transaksi, zona perkumpulan, zona peristirahatan, zona atraksi, dan zona penunjang. Berikut adalah program atraksi wisata yang akan ditawarkan dalam program Makabut. Pertama, jelajah mangrove adalah kegiatan menikmati dengan menjelajahi habitat mangrove yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti wooden trail dan floating deck sebagai penunjang. Kedua, tanam mangrove dalam educational planting ground.
Kegiatan ini memberikan pengalaman kepada pengunjung akan pentingnya pelestarian mangrove serta flora pendukungnya. Ketiga, rehabilitasi kepiting bakau adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ekologi spesies kepiting bakau seperti silver fishery. Pengunjung diberikan pemahaman bagaimana cara membudidayakan dan memanfaatkan secara berkelanjutan dengan konsep semi in situ. Keempat, pemancingan. Kegiatan ini seperti biasanya di beberapa tempat wisata lainnya yang sudah terbukti sangat berhasil sebagai konsep wisata. Kelima, rumah makan apung mangrove. Hasil dari pemancingan ikan dan penangkapan kepiting bakau diberikan kepada pelayan rumah makan apung mangrove untuk diolah menjadi menu kuliner wisata bahari. Keenam, herping bakau. Herping bakau merupakan konsep wisata minat khusus yang ditawarkan dengan mencari dan mengamati herpetofauna liar. Kegiatan ini dipandu oleh pemandu yang khusus dan berkompeten di bidang konservasi herpetofauna. Contoh tempat dan program wisata yang menerapkan konsep yang sama dan berhasil mengikat pengunjung, seperti program Indonesian Herping Tour dan Tropical Herping Costa Rica. Ketujuh, telusuri Sungai Gambut. Sungai Gambut yang terkenal dengan keunikannya. Program wisata yang kami tawarkan adalah kegiatan menelusuri Sungai Gambut dengan menikmati keindahan ekosistem mangrove melalui air. 8. Pengamatan bekantan. Kegiatan ini menawarkan kenikmatan mengamati aktivitas bekantan melalui menara bekantan dan bisa juga sembari menyusuri Sungai Gambut. Kesembilan, birding adalah salah satu kegiatan minat khusus yang menawarkan burung sebagai objek kegiatan melalui fotografi satwa ataupun sekedar mengamati aktivitas burung dengan menggunakan binokuler. Perancangan visi kawasan ekowisata mengacu pada Permen PAR nomor 3 tahun 2018 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata dan sesuai dengan yang nilai kearifan lokal. Yang pertama, terdapat pelabuhan, kedua pos keamanan, yang ketiga lapangan dan parkiran, lalu yang keempat ada kantor, yang kelima terdapat gudang, pompa air dan pemadam kebakaran, yang keenam terdapat Tourism Information Center atau TIC, yang ketujuh terdapat meeting room, yang kedelapan panggung pertunjukan, yang kesembilan restoran lokal, lalu yang ke-10 terdapat plaza, yang ke-11 terdapat musola, lalu yang ke-12 terdapat ruang ganti dan toilet, lalu yang ke-13 terdapat kios cindera mata, yang ke-14 terdapat jalur pedestrian, lalu yang ke-15 terdapat area bukit camping ground, lalu yang ke-16 terdapat menara landscape, lalu yang ke-17 terdapat menara pengamatan bekantan, lalu yang ke-18 terdapat pergola, lalu yang ke-19 terdapat gazebo, lalu yang ke-20 terdapat villa mini, selanjutnya terdapat jembatan gantung, lalu selanjutnya terdapat education planting ground, lalu yang terakhir adalah rumah makan. Ada pun fasilitas pendukung dan rekomendasi di luar kawasan ekowisata antara lain peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, penyediaan petugas dan mobil keamanan untuk keamanan, perluasan dan pemetaan pasar untuk keuangan dan ekonomi, pelebaran jalan utama menuju pelabuhan. Aksesibilitas adalah kemudahan pengunjung ke tempat destinasi meliputi kenyamanan, keamanan, dan waktu tempuh. Akses terdekat ke lokasi pengembangan kawasan ekowisata Makabut, Mangrove Bekantan Gambut, yaitu dari Dusun Peninjau, Desa Batu Ampar sejauh 7 km. Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi pengembangan kawasan ekowisata Makabut terdiri dari strategi SO, WO, ST, dan WT. Strategi SO memberikan rekomendasi strategi yang memanfaatkan kondisi mangrove bekantan dan gambut sebagai potensi wisata. Strategi WO memberikan arahan pengembangan yang bersifat mengurangi kelemahan berupa kekurangan fasilitas dengan meningkatkan peluang potensi wisata. Strategi ST mengarahkan strategi yang akan dipakai dengan meningkatkan kekuatan kawasan dengan mengurangi ancaman terhadap kawasan mangrove bekantan dan gambut. Sedangkan strategi WT menyarankan strategi pengembangan yang mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman berupa kekurangan fasilitas serta ancaman pada kawasan. Simpulan, lokasi studi ini layak dikembangkan menjadi kawasan wisata berbasis ekologis, partisipatif, dan berkelanjutan terdiri dari zona pemanfaatan serta zona pengembangan. Yang kedua, pengembangan ekowisata Makabut memiliki rekomendasi 4 strategi pengembangan, yaitu SO, WO, ST, dan WT, sehingga pengembangan ekowisata Makabut dapat menjadi alternatif solusi pengembangan kawasan mangrove dan bekantan pada mikro KHG